Selalu mengagetkan, tidak ada 3, 2, 1. Tidak ada on-onan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Evro Channel dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa lagi bersama saya Muis. Masih sonet sih kayaknya. Yang biasa akan berbincang-bincang seperti hari di Nyopot Nyoba Podcast Evro Channel. Dan saya mendatangkan seorang musisi yang jauh dari Jawa Timur yang akan coba berbincang-bincang pengalaman suka dan pedihnya dan dukanya sebagai seorang insan penggiat musik di Indonesia, pengalamannya seperti apa dan kira-kira cerita-cerita sedihnya seperti apa. Kalau nggak nangis berarti dia berbohong akan cerita pada hari ini. Langsung saja kita sambut malam hari bersama Bung Heru Tut. Tara. Tara bingung. Tara Budiman. Iya, sapa dulu di sini nih, sapa dulu. Ini lihat kamera dong. Iya, coba sapa. Yang lagi pada nonton ini ada jutaan orang nih, sapa. Ayo sapa. Pertama-tama segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua semoga sehat walafiat, meningkatkan iman dan takwa. Ya, gagal lah. Anjir, enggak tahu. Ini bingung. Meningkatkan iman dan takwa sebagai seorang insan. Iya. Iya. Gimana mengenai kabar, sehat Ji? Alhamdulillah Om Muis, dan terima kasih banyak udah diundang ke kediaman Om Muis nih. Apa namanya ini ya? Tuh, Evro Channel. Terus bagaimana kesan-kesannya? Saya juga bukan artis ya, hanya musisi biasalah. Kampung. Iya, emang. Pakengan enggak? Hah? Kampung pakengan? Pakai. Kampungan. Pakai. Iya, kampungan. Ya, begitulah. Iya. Ya. Emang enggak ngeset. Hari ini enggak ngeset. Saya bukan Om Boim. Aduh. Harusnya ente ada pakai kacamata lagi sini. Iya, sembari muter-muter. Gila. Gue demen nih begini nih, habis tag yang pertama seru, tag yang kedua girang-girang, jadi otak pleng gitu. Ntar nanya apa ya, lah gitu. Yang bingung aneh juga kalau Opis nanya, aneh jawabnya apa ya? Bingung. Kalau nggak bisa jawab, ya udah, potong gocap. Oh, jadi bayar. Udah. Gimana ente, sehat? Alhamdulillah sehat. Kegiatan selama bulan suci Ramadan ini apa ini? Alhamdulillah puasa lancar. Usaha sampingan kita ojek online. Driver ya. Tapi podcast mah nggak ada ya? Lagi off. Belum puasa. Tapi kalau konten jalan kayaknya. Konten sih alhamdulillah. Soalnya emang kayaknya mobil lah baru turun kayaknya. Amin. Nah, saya doain tuh. Amin ya Allah. Berarti paham kan harus ngasih komisi siapa? Amin. Bercanda. Gak tahu kalau masalah itu. Jadi begini, saya ngundang ente kemari untuk ente bercerita sama temen-temen di rumah suka duka, atau mungkin barang sekali ada teman-teman yang pengen belajar musik, misalkan saksofon atau suling masih bisa kan sampai sekarang. Iya, tapi saya bukan untuk seorang tenaga pengajar. Enggak, jadi bukan berarti ente guru, sharing gitu. Oh iya. Jadi belajar otodidak itu biasanya dapatnya lebih cepat ketimbang sebagai seorang guru, karena biasanya praktek di otodidak itu lebih cepat, Bang.
Ente kayak orang ketakutan ya. Iya, Emang lagi diapain? bingung. Bingung. Om Muis. Jadi gini, bro, telepon gue gimana maksudnya? Ini aneh aman. Nggak ada suaranya dari tadi. Aman, Brek. Nah, ente nih apa awal mula Awal terjun di mula terjun belajar orkes. main suling kan ya? Ini main suling, betul. Pertama kali main suling. Betul, Belajar main apa? di SMP. Oh, SMP udah main suling? Iya, Pas pralon. iya begitu. Kan dulu apa orang tua kan nyup-nyup bisa, kita ngikutin, padahal Orang tua main berarti. enggak, bukan pemain, hanya bisa nyup aja. Oh, Penggembala namanya orang desa kan, orang Penggembala? kampung. Iya, karena jaga suara gitu, ngangon kambing. iya seperti itu. Nyanyi dong. Ting 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 gitu. Enggak, nyanyi sih enggak. Nyanyi Iya, bisa kayak niup. kabayan gitu di kebun. Iya, bisa. Emang orang mana sih? Orang tua asli Pamulang, Desa Pondok Penda, Kampung Parakan. Kalau karena orang tua apa sih zaman dulu kalau ngangon-ngangon kambing itu, kambing, kebo, pasti bisa. Orang kampung pasti bisa. Berarti kayak di film-film itu ke nyatanya seperti itu. Ya seperti itu di kampung tuh, seperti itu. Di kampung. Real di Walaupun nggak tahu not nggak tahu, mereka nggak tahu, tiup-tiupnya aja ya. Misalkan nada Sunda nih, Sunda seperti ini dikasih tahu gitu. Oh gitu, iya berarti Udah, cuman orang tuanya bukan musisi, tapi gitu kan. bakat dia ada dong. Bakat ya ada, seni Secara nggak langsung setiap Iya. hari sering main, bakat ada. Iya. Turunlah ke anak nih. Iya. Ente anak keberapa di berapa Anak saudara? pertama. Jadi Oh, kalau anak pertama. kata orang-orang tua dulu kayak engkong, bapak saya tuh dulu pemain drama. Kalau sekarang tuh kabaret. Kalau drama-drama di zaman tahun 70-an itu anak-anak mudanya, aneh kurang tahu ya, nggak ada ibarat dokumentasi, nggak Iya, ada kan. nggak ada gambaran gitu ya. Iya. Tapi dia berarti pelaku seni. Kalau foto, Orang tua. iya, foto ada. Jadi rambut bokapannya tuh apa keribu gitu. Oh. Tuh keribu gitu. Emang pemain drama. Jadi drama zaman dulu kita nggak ngerti kan, kalau kabaret sekarang di Agustusan kan kabaretnya jadi apa gitu. Kalau dulu itu nggak ada gambarnya, karena apa? Nggak ada visual zaman itu. Bentuknya seperti apa? Nggak tahu. Tapi kata engkau Di seni, ya. pokoknya ada darah seni lah. Darah yang ngalir di seninya, orang tua. iya. Yang alhamdulillah turun ke ente nih. Iya. Nanti main suling awal mulanya, enggak maksudnya ucuk-ucuk bisa main suling. Bagaimana ceritanya? Ikut ada di dekat rumah tuh yang senior orang-orang tua, ada yang main orkes, latihan gitu, senior dan mereka tahun berapa? Tahun SMP. Saya kan SMP tahun 97 dah, 97 98 ini tahun segitu. Udah lahir, Brek? Tapi belum lahir. Tapi tetap ente harus cium tangan sama dia. Karena Ntar diceritain, nggak bisa di sini, harus di off air. Ente tetap harus cium tangan sama dia. Walaupun ente main orkes dia belum lahir, mau posisi sekarang ente cium tangan sama dia. Ntar diceritain. Nah itu SMP, maksudnya tiba-tiba punya hasrat buat pengen main suling itu apa? Ikut aja. Apa memang udah suka dangdut dari dulu? Iya, ya gitu, kayak ada ketertarikan, terus ikut sama senior tuh. Kalau latihan itu dijemput pakai mobil. Dulu tuh nggak ada HP zaman itu. Nggak ada. ANT-nya udah punya. Iya, namanya di kampung. Itu dijemput pakai mobil angkot kalau mau latihan tuh. Ke rumahnya atu-atu. Iya. Nah terus jemput satu-satu. Iya. Aneh waktu itu anak bawang ikut ya, yang ngajarin aneh sih namanya ya
Yadi Sulingnya itu yang ngajarin, ikut dia tuh, ikut tuh sampai Enggak, maksudnya dimasukin awal grup. mula kenapa bisa memilih flute suling itu apa? Nggak tahu, mungkin orang kampung. Apa milih yang paling gampang? Ah, kalau suling kan cuma tiupan dikit. Kalau gendang mah capek. Nggak tahu, pokoknya pengennya ke suling aja. Hasrat pengennya ke suling Iya, aja. suling aja. Gendang padahal ada. Ya gendang ada. Ya kita gendang ya ketapak ketipik. Emang kagak hasrat ke situ. Lebih feeling ke suling berarti. Iya, awalnya iya. Suling aja. Diajarin sama Bang Yadi. Bang Yadi Suling tuh dasar. Berapa lama tuh latihan sama Bang Yadi? Ya ikut tahunan sampai nunggu, dia kan punya grup juga waktu itu. Ngikut dia latihan di grup dulu gitu. Ya begitu dah. Pusing nih. Aduh. Di suling aja udah lama juga, ntar belum saxophone lagi dah. Dia yang cerita masa lalu dia. Iya. Dia yang cerita awal mulanya dia. Ini kalau ente ceritain detil demi detil, step demi step. Nanti kalau misalkan, Bang aku bisa main trompet sih. Nonton Depro Channel udah gue ceritain semua. Oh iya. Semudah itu era digital. Kalau ente cerita ntar sama anak ente, lahir lagi anak ente, cerita lagi ente punya kawin, anak ente kawin, punya anak lagi, punya cucu, punya cicit, semuanya nanya engkong gua bisa main saxophone dari mana? Oh kalau misalkan iya. ente kagak ngobrol di sini, Iya, jejak itu. membre bibir menceritain sampai 7 turunan. Iya. Jejak ini mau ditayangin kan nih? Iya. Apa ceritanya? Tidur. Iya. Bener nggak? Bener. Nyampe nggak ke situ? Iya, nyampe ya. Nyampe kan pikiran di situ. Bagaimana baik biar orang mau ngikut podcast? Pikirin dah 2 jam, break, stop lu. Udah pusing paling. Oh iya, ini mesti dari tadi soalnya enggak. Yang ngerokok dulu dah, ngerokok dulu. Iya. Iya. Ngerokok dulu. Kumpulin dari mana kumpulin dulu sini semua. Kopi pahit udah, susu mau susu sama kembang. Tahu angginan. Ya Om Is, apalagi yang mau ditanyain? Kita pusing. Jangan dibikin pusing. Aneh tanya, ente jawab. Iya. Gampang kan? Oke, selanjutnya. Berarti ente udah belajar sama Bang Yadi sekian tahun. Ente pertama kali tuh main suling di grup apa? Pertama kali secara profesional dibayar main suling. Yang udah pro apa yang biasa? Jadi latihan, nyerepin kan? Iya. Ya kan? Iya, nyerepin pas ente, Heru Bang, ini tanggal sekian main suling ya. Jadi udah nggak nyerepin lagi, emang ente main. Iya. Tahun berapa itu? Tahun 2003. 2003. Nama main di grup Elegis, nama grupnya. Elegis. Daerah Serpong muncul. Oh muncul. Iya. Gimana tuh perasaannya pertama kali? Jadi ketika itu dimasukin tuh sama Bang Yadi tuh di grup itu, grup namanya Elegis. Terus itu grup ikut festival di Ancol. Festival grup. Iya, tapi nggak juara, cuma dapat penghargaan aja. Karena waktu itu kita masih pada sekolah. Saingannya apa di sono? Waktu itu yang menang kan juara 2-nya yang aneh tahu grup Kandista itu yang di Ciputat. Romo. Ya, betul, Romo. Iya. Juara 1 yang dari Bandung apa kita nggak tahu, kan masih sekolah. Itu pengalaman suka duka ya luar biasa juga sih. Waktu itu cuma dapat penghargaan aja. Berbahagia karena kita masih pada sekolah, orang kita mau berangkat ke Ancol aja waktu itu pada ditungguin, pada pakai pakaian sekolah masih. Oh masih pakai pakaian sekolah? Iya. Umur berapa? Itu aneh di kelas 1 STM. Aneh kan STM. Iya. Nah teman-teman kayak kan Melodi Pito Melodi itu lagi. Dia di SMP, dia di kelas 3 apa kelas 2 deh. Oh di bawah ente berarti. Iya betul.
Berarti rata-rata pemainnya masih sekolah. Semua sekolah. Gendang aja. Gendangnya waktu itu namanya Nomer, teman. Teman sekarang udah pada off, mereka yang aktif hanya Pito, Bayu, keyboard itu sama tuh satu grup. Waktu itu. Iya. Oke. Berarti pertama kali tampil langsung di festival. Iya, Festival Ancol. Oh, enggak di panggung dulu. Maksudnya di panggung hajatan gitu enggak? Setelah itu baru di panggung hajatan juga. Oh, pertama kali rezeki Anda bagus sekali ya. Enggak, jadi ya bukannya itu apa Bagus sih? dong. Disyukuri dong, Ya, alhamdulillah dong. amin. Enggak ada bersyukur ya manusia. Kayak sama turunan, Rona. Bagaimana ya? Jarang orang yang baru pertama kali tampil tuh langsung festival, langsung ikut. Festival itu kan perlombaan, Pak. Iya, se-Indonesia waktu itu. Yang enggak bisa asal-asalan main di situ dong. Iya. Gitu dong. Iya. Ya, berarti harusnya ada kebanggaan tersendiri dari diri ente. Iya. Waktu Iya. itu dikasih tahu sih katanya dapat bocoran kita seharusnya masuk 10 besar waktu itu. Tapi Karena kita masih pada sekolah, masih pada bocah. alasannya itu. Iya. Masih pada Emang ada sekolah. batas umur kalau perlombaan itu ya? Nggak ngerti zaman itu. Kita kan nggak tahu menau. Masih pada bocah, nggak ngerti. Kita Ya, main aja, Yang main penting main aja ya. Iya. Iya. Iya kayak bocah masih ya. Betawi Kote. Nah, dari situ nih, berarti ente main suling berapa lama tuh? 98 sampai 2015 tuh aneh beralih ke saksofon. 2015. Iya. 2015 apa 2005. 2015 mah baru kemarin. Iya, 2004, 2005, 2006. 2006. Nah itu perpindahan dari suling ke saksofon, belajar pelan-pelan. Jadi ente bawa suling, bawa sama saksofon. senior. Iya, bawa suling, bawa saksofon masih kayak gitu apa? Iya, masih bawa suling, bawa saksofon, cuman di kafe-kafe kecil dulu, ada kafe kecil dekat rumah kan, di kafe-kafe kecil aja. Kafe-kafe kecil. Iya, tahu. Iya, enggak. Kan zaman itu kafe-kafe kecil organ tunggal. Organ tunggal juga organ-organ yang model lama kayak KN 1000, KN 1400. Oke. Itu zaman-zaman itu deh. Yang lagunya pada lempeng-lempeng aja gitu. Itu gue batuk. Iya. Itu alasan perpindahan kenapa bisa pindah? Enggak tahu, udah jalannya mungkin. Jadi dikasih apa namanya? Disuruh pindah ya. Siapa yang nyuruh? Enggak juga, maksudnya Itu katanya dikasih. dikasih awalnya dulu si Ato itu Atau saksofon. Atau saksofon, dia lagi bikin rumah. Dia kan beli tanah, bikin rumah di Rawakalong deket rumah tuh. Dia kekurangan buat beli genteng, beli apa. pokoknya ada kebutuhan. Ada kebutuhan, dia gade waktu itu, dia butuh uangnya sekitar apa 1,5 juta apa waktu itu. Ya aneh, alhamdulillah ada duit, ya kasih itu, suruh belajar tuh tiup-tiup, bisa udah. Terus belajar sama yang senior kan banyak dulu, kayak Bang Ajis gitu kan, belajar tuh. Terus, Belajar organ? Iya, enggak, bukan belajar organ, belajar saksofon. Ini dari macetnya gini. Dia kan iya. Dia kan pemain organ. Oh, dia pemain organ. Tapi dia di saksofon, Tapi mengerti dia bisa di bidang itu. Okay. Ya kita sharing. Kita sharing apa sih, kita nimba ilmu gitu. Banyak, karena kita namanya otodidak kan, bukannya ikut akademisi, bukan orang-orang akademisi. Nah, hal yang menentukan akhirnya awalnya kan iseng-iseng karena ada saksofon nih. Lah, hal yang menentukan kenapa bisa pindah dari suling ke saksofon itu apa? Hal yang membuat ya gue pindah aja deh. Iya, pindah aja, ngarah simpel sebenarnya. Oh, saksofon lebih simpel. Iya, ngarah simpel aja. Kan kalau perjalanan dangdut kan, kalau suling kan harus ngulik terus, sedangkan kalau saksofon kan hanya pelengkap, pemanis, pemewah. Hanya pemanis, pemewah. Sunah. Iya. Ditiup ya syukur, nggak ditiup nggak apa-apa. Iya. Bayaran sama. Pakai galah dibacain. Gue kerengin. Mana bayarannya lebih gede. Lumayan deh, ada income. Ada perubahan income juga berarti. Iya, ada perubahan. Iya, karena kan saksofon kan memang kelasnya kan biasa. Iya, walaupun baru belajar, harga
Ya tahu sendiri dah. Gak Gitu. tahu. 75. Waktu main suling pas abis festival dibayar berapa? Pasaran pada saat itu main suling. Di zaman itu kita main orkes yang malam masih 75.000 yang aneh tahu, yang aneh inget. Tahun 98 sampai 2000. 75 Iya, siang malam. iya tahun 2000 itu zamannya OT. Saweran. Nggak tahu fluktuatif zaman itu mah. Aneh nggak pernah Enggak, maksudnya nanyain kayak seinget gitu. ente dikasih saweran tuh berapa? Ya gitu. ada dulu mah saweran 25.000. Jadi Karena kita 95.000 generasi gitu. pertengahan dan memang aneh generasi dulu kan kalau ngulik-ngulik lagu pakai pulpen. Itu aneh generasi terakhir tuh. Setelah aneh MP3 semua tuh. Udah digital tuh, udah MP3, udah CD. Aneh generasi terakhir. Generasi terakhir ngulik. Perpindahan antara pita ke Iya, CD. ngulik pakai pulpen, pakai pensil kita mau ngerekord itu aneh generasi terakhir. Karena waktu itu aneh yang termuda di zaman itu. Yang lain udah pada duluan senior tuh. Udah yang aneh inget kayak gitu. Berarti ente sisa-sisa. Nah perpindahan baru CD, baru sekarang mah enak semua YouTube ada lagu-lagu. Nggak ribet nyari lagu kayak dulu ya. Dulu nggak Gila. ada kan kita kudu beli. Iya, kita mau belajar main musik yang bener aja nih. Nggak ada di mana. Nggak ada. Aneh dulu di Jakarta, di Cikini mau belajar ilmu-ilmu musik, suruh ikut gereja. Aneh kagak mau. Terus ikut gereja. Iya. Suruh ikut gereja. Buat acara gospel gitu. Nggak ngerti deh itu, acara kebaktian gitu. Iya, karena kita berbeda keyakinan, ya sudahlah, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Maksudnya kita ya hanya sharing-sharing aja. Kalau untuk acara kayak gitu enggak. Udah itu aja. Jadi udah begitu aja. Iya. Begitu doang, Brik. Berapa menit tuh, Brik? Itu jangan diambil lah, nggak enak lah. Unsurnya sudah sara, tapi emang enggak dong. Sarannya di mana? Iya sih. Karena itu hak dari setiap orang untuk menolak apa yang ditawarkan. Di mana sarannya? Ente aja yang terlalu baper jadi orang. Nggak enakan nih mah. Privasi juga gitu. Kucing. Iya, Nah, kalau misalkan perpindahan berarti langsung tuh, saksofon langsung tuh. Ya langsung maksudnya lah, enggak maksudnya kan prosesnya kan 2000 berapa tadi? 2004. 3 tahun itu kan? 2005. 2006 Iya. udah saksofon. Iya. Nggak maksudnya langsung secara profesional main saksofon langsung. Enggak, proses juga. Proses lama. Enggak, ketika udah melewati itu, melewati 2006. Iya. Kan sambilan setelah meninggalkan si Suling. Iya. Pindah ke udah fokus berarti memang profesionalnya di situ. Iya. Rezeki beda dong berarti. Iya. Rezeki beda ya, ada perbedaan. Iya. Gitu. Lebih banyak yang make berarti. Alhamdulillah. Tapi ya namanya rezeki ya mungkin udah dititipin sama Allahnya gitu, diaturnya kayak gitu. Terima aja. Oh, zaman dulu mah bersyukur ya. Bersyukur aja. Tapi yang waktu ngisi, yang waktu backup teman-teman senior kayak gantiin. Iya, gantiin Rorom, Kiki. Itu kan kita sering backup juga tuh dia tuh. Gantiin di mana? Di waktu dia ngisi di televisi. Indosiar. Iya, kayak Indosiar banyak gitu. Ya alhamdulillah rezeki. Cuman di situ ada juga tuh yang waktu aneh sakit. Jadi mau lebaran seminggu lagi, mau lebaran ya. Karena kelelahan kali ya, karena di dalam studio dingin, sakit, makan kurang. Iya, kena tipes 4 hari itu. Nggak kemakan pisan itu duit. Jadi buat berobat. Buat bayar rumah sakit 6 juta, inget banget itu. Aduh, kok tipes biayanya 6 juta ya? Iya, 4 hari. Dirawat. Iya. Abrik 3 minggu cuma beli obat cacing sembuh. Dah. Bisa ya? Bisa, ngeluarin dulu cuma beli obat cacing 65.000.
Nah, ini sampai masuk rumah sakit. Udah tuh pengalaman terakhir. Udah semenjak itu aneh Nggak mau main TV. nggak pernah ngoyo. Maksudnya rezeki Oh, dalam sebodo mencari amat. rezeki. Iya, udah sampai sekarang nggak pernah ngoyo. Kalau Maksudnya kalau nggak menikah porsi. di tahun berapa ente? Menikah di tahun 2010 2011. 2010 2011. Iya. 2 kali. Ini di tahun itu, tahun 2010 aja. Aneh berumah tangga tuh. 2010 apa Akhir 2011? 2011 kayaknya deh. Lupa. Aneh mah lupa. Justru istri aneh yang inget. Coba telepon lu bini tahun berapa? Iya, lupa ya. Dia yang kawin dia lupa. Lupa. Anak ada berapa? Lupa. Satu. Anak baru 1. Iya. Ada keinginan untuk nambah keturunan? Cewek cowok? Cewek. Cowok belum dapat nih. Sebenarnya kalau masalah anak mah aneh yang cewek juga adopsi. Oh gitu. Adopsi kalau dari istri sih ya emang belum dikaruniai tapi iye. belum dikasih kepercayaan oleh Allah. Tapi ente berusaha terus dong. Iya, tapi itu juga udah titipan kok, itu udah dititipin sama Allah, itu titipan Allah juga kan. Iya. Yang penting kita menyayangi dia sama seperti kita menyayangi kita sendiri. Amin amin ya, mudah-mudahan selalu istiqomah aja deh. Amin. Ani juga punya anak sambung soalnya. Dari mulai dia kelas kelas 1 SD dari bawaan istri. Masya Allah. Jadi ya Ani menyayangi dia sama seperti Ani menyayangi anak-anak kandungannya. Tidak ada yang dibeda-bedain. Kalau dia anak-anak Ani salah ya salah. Kalau yang gede salah salah. Kalau benar ya benar. Gitu. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Iya. Karena kalau gua cuma cerita gua. Kalau Jabri itu menyayangi anak dari istrinya berikut cucu-cucunya. Iya. Ente paham nggak? Iya. Kalau kita menyayangi anak, sambung dan anak kandung. Iya. Kalau dia menyayangi anak dan cucu. Masya Allah. Makanya kita harus cium tangan sama dia. Oh iya. Jadi kalau kita dipanggil Pak, engkau udah pulang. Iya, engkau udah pulang. Engkau dari mana? Abis streaming. Beli lato-lato. Gitu. Jadi apapun pemberian dari Yang Maha Kuasa, kita harus terima. Iya. Ente aneh salut karena ente mau tetap berusaha. Jangan putus berusaha. Iya. Ada orang yang baru dikasih kepercayaan 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun, 25 tahun itu ada. Iya. Jadi kita jangan gara-gara itu malah menimbulkan masalah, tapi bagaimana cara karena ada satu ujian ini kita harus saling menguatkan suami istri. Alhamdulillah malah lebih banyak berkahnya, barakahnya lebih banyak. Alhamdulillah. Udah itu aja. Ya karena kita ya enggak, tapi itu satu fakta yang harus banyak orang juga belajar dari ente. Bagaimana bisa menerima orang kenyataan hidup. Padahal mah pahit, tapi ya gimana? Ya apa ya? Hanya cuman bisa ngasih tegar, sabar, udah. Gitu. Tegar aja. Kunci dari seorang Heru saksofon adalah ketegaran. Iya, dan tegar. Keistiqomahan yang dia jalani selama ini. Iya, tegar aja. Iya. Kalau istri penyanyi, bukan. Kenapa nggak nyari penyanyi? Nggak tahu mungkin emang udah jodohnya. Sebenarnya juga pengen sama penyanyi tapi ya karena gak ada yang demen. Jelek, malu. Sebenarnya juga pengen. Dia begitu, Bre. Sebenarnya juga pengen. Ulang-ulang terus, Bre. Biar bininya nonton. Ya. Enggak itu bercanda. Apa iya? Ya, aduh ya. Kalau emang jodoh sih, Ani juga kagak nyangka bisa ketemu sama istri. Ya mungkin udah jodoh, nggak tahu kenapa.
Kalau masalah itu dikenalin. Oh, jadi ini dikenalin sama temen saudara? Sama teman pemain musik juga. Namanya Bang Sopian Suling. Jadi Bang Sofian ngenalin tuh perempuan ke ente yang sekarang jadi istri. Iya. Karena dia Bang Sopian itu apa? Waktu itu masih calon istrinya Bang Sofian itu, istri Ane itu karyawan di tempat dia kerja itu, jadi apa, jaga wartel apa zaman dulu, wartel apa warnet. Wartel, ya wartel. Ada wartel, ada warnet, terserah mau yang mana. Iya zaman itu. Iya. Iya zaman itu wartel ada warnetnya gitu. Oh, jadi Zaman itu kan. kasirnya. Iya, kasirnya tuh istri. Terus ente yang pura-pura nelpon. Kenalan dulu, minta dikenalin, minta nomornya, kan zaman Asia waktu itu. Oh, Asia Hidayat. Iya, Hidayah. Bang itu udah mumium. Main bubu. Yang satu karakter Rp1. Iya Rp1, makanya hurufnya disingkat. Selamat tidur. Ketik panjang nggak ke kiri. Iya. Ketik panjang nggak ke kiri. Nggak kirim. Pas dilihat pulsanya nggak cukup. Iya. Kamu nggak sekul. Nggak sekul. Iya, begitu. Iya, bener-bener. Begitu. Iya, zaman-zaman itu. Dan istri Ane kan waktu itu masih kuliah dia. Oh. Istri Nah, kalau ente lulus STM nggak lulus, sekolah nggak lulus. loh, kenapa nggak lulus? Nggak lulus, nggak punya ijazah. Kenapa nggak lulus? Ya udah langsung terjun di dunia seni Udah aja. ngerasain ini enak. Iya. Langsung meninggalkan ninggalin aja emang gitu. Iya, emang gimana ya, keadaan nih namanya orang kampung. Ya udah deh. Tapi negeri swasta waktu itu memang. STM-nya. STM-nya swasta. Sasmita Jaya. Jadi bangsanya dia bisa bongkar motor nggak bisa masang lagi. Dia terima bongkar. Iya. Aneh kan kelistrikan, aneh kesetrum. Kesetrum. Lagi uji praktek tuh di gudang tuh kontal. Wok. Langsung jadi apa? Spiderman. Ya gitu. Gundala, putar petir. Alibaba Mamat. Rambut. Gosong deh. Iya kayak gitu. Serem. Iya. Oh, kelistrikan jurusan. Iya, karena waktu itu praktek itu Aneh baru pulang manggung, belum tidur kan langsung Oh, ngantuk. Iya. Harusnya megang kabel, setrum yang dipegang. Emang betul, persis seperti itu omongin sih. Betul. Jadi memang prinsip teguh banget yang dipegang ya. Jangan sampai orkes itu jangan sampai sekolah itu mengganggu orkes. Iya. Jadi sekolah udahlah nggak usah, yang penting orkesnya jalan terus gitu. Iya. Berhenti di tahun berapa? Di kelas berapa? Berhenti. Iya, berhenti sekolah di kelas berapa? Berhenti di kelas 2. Berhenti di kelas 2 mau naik ke kelas 3 kan nggak naik karena alfa. Oh, nggak naik. Iya. Alfanya banyak. Ya 63 1 tahun. Tapi orang tua nggak marah. Ya marah sih marah, tapi apa lagi, nggak jadi masalah, udah jalan hidup. Udah jalan hidup ya namanya, ya udahlah. Iya, maksudnya tidak untuk mencari sekolah baru apa gimana? Ada rencana waktu itu mau pindah ngikut paket C, tapi kita udah keasikan, udah di orkes aja. Jadi memang intinya ya udah jadi penghidupan, walaupun pengennya sih ya cita-cita semua manusia pasti waktu muda pasti punya cita-cita tinggi. Apa cita-cita waktu itu? Pengen ya seenggaknya Kang listrik. Iya, dapat pekerjaan yang layak, pekerjaan yang layak, terus kebutuhan karena kita orang kampung, orang sederhana, memang ya digolongkan dibilang miskin, ya nggak miskin juga, ya, sederhana lah. Ya sederhana banget, sederhana. Oke. Ya gitu, sederhana kan, sangat sederhana. RSSS dah. Rencana ya kalau dapat pekerjaan ya pengen hidup yang layak, misalkan pengennya beli rumah, tapi ya emang pas setelah berkeluarga ya sekarang kan tinggal nyokap doang, tinggal ibu. Iya, bokap udah almarhum deh. Berarti ente punya adik nggak? Adik 1. Oh, ada 1. Udah nikah? Sudah berumah tangga, sudah punya anak 1.
Ya berarti udah tugas ente sebagai pengganti ayah udah Iya, selesai. iya selesai. Karena waktu almarhum nggak ada kan adik saya yang menikahkan adik. Jadi walinya. Iya wali. Iya. Mohon maaf, kalau anak umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Iya, TK, TK. Oh Iya. TK. Iya. Namanya Syahla, Syahla. Syahla. Aduh, nama panjangnya sampai anak cewek. Dia Nama lupa loh. lupa. Nama Syahla ya. Syahla. Coba lihat kamera ini. Hmm. Apa yang mau disampaikan sama si Syahla? Coba sampaikan. Oh, untuk anak biar semoga sehat selalu. Amin. Masalah sekolah semoga apa ya, sekolah kemarin sih alhamdulillah di TK dia raportnya juara 1, alhamdulillah. Amin, cakep. Alhamdulillah juara 1. Padahal jarang masuk karena apa, sakit. Kalau lagi sakit nggak masuk. Sering sakit namanya ada asma gitu kan. Oh, ada asma. Iya, keturunan. Oke. Nenek. Sama di keluarga Ane juga, adik juga ada keturunan asma juga, tapi Ane alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya Allah udah ngitipin ke Ane anak apa ya, ada banyak berkah lah. Amin. Banyak barokah lah rezekinya juga memang. Ane juga kagak nyangka itu anak Ane di umur segitu cuma baru 5 tahun di sekolah TK, alhamdulillah juara 1. Nggak nyangka juga. Minimal kan begini, bapaknya kelas 2 SMK, ya anaknya minimal S1. Amin. Kan gitu. Amin. Tapi ente selama 20 tahun, 20 tahun lah taruhlah jadi pemain orkes. Iya. Itu ente pernah kerja nggak di perusahaan, di apa? Kalau serabutan iya, tapi kalau di perusahaan belum. Serabutan berarti memang taruhlah 80-90-95% berarti memang pure hidup dari orkes. Iya. Nah, setelah 2015 ada aplikasi driver baru Ane ngelamar nyambi kerjaan. Waktu itu kan pendaftaran pekerjaan besar-besaran driver itu sana di Cibubur. Oke. Semua aplikasi itu kan ada berapa aplikator waktu itu, banyak. Waktu baru-baru memulai ya. Iya betul. Ane di gelombang kedua waktu itu. Wah, itu puluhan ribu orang, masya Allah, yang melamar kerja ya. Ya, Ane bersyukur diterima, alhamdulillah. Sampai sekarang masih dipercaya. Maksudnya kerjaan kita walaupun alhamdulillah sih, maksudnya kita SOP aja. Kita juga jadi driver kan SOP. Ya sesuai. Nggak pernah disuspend sampai sekarang, alhamdulillah nggak pernah ada masalah, nggak pernah. Ya trouble pasti ada, trouble pengantaran barang ketunda pernah, kelambatan, kendala di jalan banyak. Kan syairnya ada, apapun pekerjaan syukuri dan juga tekuni. Karena mau serendah-rendah apapun pekerjaan pasti banyak orang yang ngantri untuk gantiin itu. Iya. Apalagi di zaman kayak gini. Iya. Nggak usah pakai gengsi, ya kan? Segudang orang banyak ngantri loh. Iya. Ya kan? Ente ngojek, banyak orang yang pengen ngojek tapi nggak bisa karena ketolak, datanya jelek apa segala macam. Masya Allah. Iya kan? Ente main saksofon di mana, di SK, di apa? Ya backup di Familis ya pernah. Di sama Abi Hari. Iya, Kaliza ya. Terus Haji Ismail Istara. Ya alhamdulillah. Banyak orang yang pengen ada di posisi itu tapi belum tentu dia bisa. Jadi ya apapun pekerjaannya kita harus syukuri. Amin ya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Sebenarnya gimana ya Allah. Iya emang udah diatur rezekinya seperti itu. Udah istiqomah aja udah. Nah kalau ente ini kan Ane tahu bahwa ente ini sangat mengidolakan seorang Rhoma Irama. Iya. Itu bagaimana awalnya bisa mengidolakan seorang Rhoma Irama? Kenapa bisa Rhoma Irama? Enggak, tadinya Hamdana Tete. Enggak ngerti, mungkin semenjak yang Ane tahu pas ya lagu-lagu tentang dakwah mungkin dari situ. Sambil ngulik.
Iya, sambil ngulik. Ya sebenarnya nggak ngulik, justru nih real ya, ini terang. Aneh nggak pernah ngulik lagu kecuali waktu masih main suling ya. Semenjak main brass session itu, aneh nggak pernah ngulik. Ikut ngegrup latihan, ya apa yang dikasih unjuk di situ notnya kita ngikut, ikut aja. Oh, gitu. Iya kan otodidak, nggak pernah. Padahal Yang mah penting tahu masya, lagunya. iya, padahal mah masya Allah ya musikalitas Pak Haji Rhoma Irama itu musikalitasnya ya masya Allah. Itu di luar secara rumus-rumus itu tuh lebih keren lagi. Aneh walaupun otodidak, kok gitu masya Allah apa sih, dapat inspirasi ide dari mana, tuh aneh bingung dari not-notnya gitu. Kita aja yang otodidak aja kok gitu ya, apa luar biasa masya Allah gitu. Ya mungkin karena dia banyak mempelajari juga kajian-kajian isi dari Al-Quran yang dituangkan. Masya Allah. Jadi lagu-lagunya kayak lagu keramat. Iya masya Allah, sederhana Dan tapi jadi kalau kita mau minta ridho, nggak perlu kita ke dukun, nggak perlu kita ke gunung, nggak perlu kita ke lautan, cukup ke rumah aja, karena di situ udah ada ridho kita, masya ya Allah. kan. Iya. Terus ya banyak lah maksudnya. Kalau lagu lagu Paji yang paling ente suka ya apa? Yang paling meresap, yang paling ini enak banget lagu ini. Apa? Oh karena aneh bukan penyanyi ya, aneh kan pemusik. Ya semua lagu Pak Joma asik. Kalau Tapi yang ada yang ini banget nggak gitu ya? Ini. oh ini biar gerges gitu, enggak juga. Enggak juga ya? Enggak. Biasa aja misalnya solo-solo saksofon kayak lagu Sivana begitu. Menyentuh hati, iya. Padahal itu lagu India ya. Iya, itu juga kan aneh nguliknya juga enggak full ngulik. Kita enggak, kan kebanyakan kalau pemain-pemain lain pasti ngulik tuh lagu-lagu. Kalau aneh enggak tahu, yang ngulik-ngulik gitu aja, sedenger-dengernya aja, namanya otodidak. Enak ya. Malu nih aneh kalau ada senior-senior kayak pemain-pemain, teman-teman yang udah pada senior musikalitas tinggi, aneh juga sebenarnya malu karena nggak ngerti, maksudnya kita mah apa sih, Nggak ngerti apa? ngasal aja, aneh mah main musik ngasalnya asal udah begini, enak udah begini ah. Udah gitu, dasarnya gitu, nggak neko, nggak neko. Ya mungkin banyak ya, aneh juga banyak kekurangan, banyak kesalahan mungkin, tapi nggak tahu, aneh memang ngasal aja. Tapi selain Rhoma Irama ada yang diidolain nggak? Motivasi, Diidolain. ya banyak, Idola apa? banyak, Siapa? banyak. Siapa? Ya kata seperti kayak apa tuh yang udah almarhum, kayak misalkan motivasi seperti Bokir. ya seperti itu. Terus apa, aduh motivasi, aduh apa tuh yang buku Ipung ih, Ipung apaan? apa sih, kayak budayawan Indonesia gitu kan. Oh. Karena aneh waktu dari masih bujangannya, Sutejo. iya kayak Sastra. yang almarhum Prigs. Oke. Karena aneh dari bujangan dulu kan punyanya radio, jadi ya dengerin aja radio tiap hari. Motivasi. Padahal kita orang kampung kan. Coba gimana dulu motivasinya? Hah? Motivasi gimana dulu motivasi? Motivasi kan untuk menyemangati. Iya, coba untuk diri sendiri. Kata-kata motivasi dulu buat penonton nih. Motivasi misalkan. Coba. Kan segitu banyaknya motivasi, satu aja kasih. Oh iya. Kan kalau kata motivasi Indonesia tuh Om Andri Wongso. Nah, kan sukses itu hak saya, hak Anda, hak siapa saja yang ingin, udah itu aja, yang mengingin dengan yang mau gitu ya, yang mau sepenuh hati, udah itu aja yang ditanamin di diri. Jadi apa kan kalau di Indonesia tuh memandangnya sukses itu kan dengan bergelimang harta benda, padahal nggak gitu. Sukses itu kan pencapaian, kita menuju kemana nih, ke titik A ke B. Ya udah sudah titik B, ya udah di B.
itu udah nyampe. Nah, kalau aneh prinsip aneh, kalau udah nyampe di B, ya udah di B ini. Nggak mau ke C. Nggak mau. Takut. Ketakutan adalah musuh terbesar dari Takut. setiap diri manusia, betul. Takut. Tapi dengan Takut karena ujiannya pasti lebih berat lagi. Apa dicobanya lebih berat lagi. Iya, itu kan di kelas kita, kelas kampung nih ya. Tapi kan innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kamu kalau bukan kamu yang merubahnya. Nah, Iya. kalau kamu tidak mencoba untuk hal yang jauh lebih besar, jauh lebih gila, kamu tidak akan bisa tahu kamu sukses atau tidak. Dan kegagalan dari sebuah pencapaian itu bukan berarti kamu gagal. Justru kamu bisa jauh melesat lebih tinggi. Rhoma Irama juga dulu ditolak oleh apa ya, perusahaan-perusahaan rekaman. Masya Allah, perjuangannya juga ya. Awal-awal juga dulu ditolak oleh perusahaan-perusahaan rekaman. Lagu apa nih? Tanya kalau nggak percaya. Lagu apa nih? Masya Oh gini, Allah. begitu. Tapi dia tidak putus asa. Dia terus. Dia mencoba. Kan banyak jalan menuju Roma. Kalau gagal cari lagi. Iya. Itu. Cara satu gagal, Masya cari lagi Allah. cara yang lain. Jadi nanti nggak boleh yang namanya gua udah nyaman di posisi ini, terus gua nggak mau ngelangkah lagi, itu salah. Ente harus bisa melangkah lagi, karena ketika ente nyaman di posisi nyaman ente, ketika ada orang yang sliding, cek ente cedera, belum tentu ente bisa balik lagi di posisi ente. Kita bisa ngobrol-ngobrol begini asik, berteman satu grup, hati orang siapa yang tahu. Iya, satu emang ke situ aneh juga, tapi kan kalau aneh mikirin lagi, balik lagi ke sadar diri aja deh. Tapi memang sadar diri maksudnya bukan langsung pasrah aja, maksudnya berserah aja mau jalannya gimana ya. Kedepannya juga kita nggak tahu kayak apa. Betul. Tapi minimal kan kita sebagai umat manusia cuma bisa berencana. Amin. Ikhtiar ya, alhamdulillah kita Ya, semangat. yang menentukan jalan kan tetap yang di atas. Tapi yang di atas juga lihat usaha kita sampai mana. Perjuangan kita cuma berdoa aja. Iya. Apa cuma usaha aja nggak ada doa? Iya. Apa ada perjuangan dan doa? Set lagu sama semua, Brik. Iya. Yang lagu Pak Joma semua. Gitu. Jadi karena memang coba gaya Pak Jilo. Aneh kan viral emang gara-gara gaya Aji Oman. Viral gara-gara itu. Aneh sebenarnya dapat inspirasi ya dari teman-teman semua. Yang itu, yang apa? Film apa? Coba yang film apa? Contohin film Aji. Ya banyak apa? Iya, coba contohin satu contohin. Yang Adegan, paling adegan apa? membekas apa? itu Ya. seperti yang kata Roma. Bukankah engkau yang mengajarkan aku agar tidak mabuk-mabukan? Oh, gitar tua. Iya, film itu. Oke. Oh, bukan. Iya. Perjuangan dan doa. Iya. Gue kurang tahu dah. Herman sama Terus Biriswa. astagfirullah tuh judulnya, pokoknya itu terngiang-ngiang selalu. Coba contohin lo dong. Ya udah gitu. Terus belum dicontohin dulu gitu. Aneh kan nggak banyak gitu. Terus sama yang membangkitkan motivasi di film-film Rhoma Irama, Soneta Group itu waktu yang siapa yang sakit ya? Budi. Ih, waktu Budi sakit. Kayak gimana tuh? Itu dapat motivasi Pak Ji Oma bisa aja masukin kata-kata itu ya, kata-kata motivasi presiden pertama kita tuh RI. Coba gimana? Apa? Aduh lupa tuh. Pokoknya jatuh di antara bintang-bintang. apa yang kata-kata syairnya aneh lagi ngingetin nih. Ini lagu apa-apaan? Ngobrol. Oh, oke. Ngobrol. Apa? Yang paling terngiang, makanya di suatu apapun kita, yang kata Budi apa itu? Apa? Ngamen. Yang begitu. Apa? Ngamen. Apa? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Sing-singkan iya, sing-singkan lengan bajumu agar kau jatuh di bintang-bintang. Terus bapaknya Ani datang.
Iya kalau nggak salah. Aneh motivasi di yang Oh, jadi setiap itu aja. film itu ada Ada. ente ambil buat motivasi. Ih, Masya Sampai Allah. ente jadiin konten tuh, Ih, sampai sempet viral ya. itu. Kalau dari Soneta Group secara keseluruhan ya, nggak cuma Rhoma Irama ya, Iya. Soneta Group secara keseluruhan ya, Iya. apa yang ente senangi, apa yang ente kagumi, apa yang membuat ente tuh jadi ini banget sama Soneta? Sebenarnya Masya Allah, ya satu memang kiblat dangdut of Muslim ya, memang The Soneta, Voice of ya the Muslim. voice of Muslim ya pasti senang lah. Dan kita mempelajari lebih dalam lagi itu. Kita juga nggak tahu juga, aneh kurang paham juga walaupun aneh ada di situ. Tapi aneh tempo hari pernah mimpiin Pak Joma. Mimpi. Apa tuh mimpinya? Di mimpi itu Pak Joma cuman kumpul gitu kan tuh. Terang gitu Di nggak? situ ada teman-teman Istara, ada teman-teman SK, ada teman-teman semua grup dangdut ada di situ di forum itu. Tapi aneh nggak ada di situ. Mungkin ada kali Bang di pojokan. Buset, di pojokan break gua. Mungkin ada. Jadi Pak Joma tuh pakai sorban biasa, peci kumpul gitu tuh. Cuma ngomong kumpul-kumpul doang. Kumpul ya pada Nggak di pakai forum. kumpul terang kayak gitu kan. Nggak ngerti. Di Cuma mimpi jirama itu, gitu. di mimpi itu cuman kayak gitu doang tuh kemimpin Pak Joma ya. Kumpul-kumpulnya begini Pak Joma. Ya kita jadi mikut-mikut. Ya, coba contohin lo. Kumpul. Begitu. Nah, itu hanya mimpi ya. Berarti itu indikasi dalam mimpi itu bahwa dia pengen semua grup musik dangdut untuk kumpul bersatu kali. Mungkin bisa jadi ya Allah, maksudnya Ya. silaturahmi, jaga kekompakan mungkin. Iya, ukhuwah persatuan. Iya. Dengan wa'tasimu bihablil jami'a wala tafarraqu, bersatu padulah hai umat Amin. Islam, Amin. berbahagia dari Allah dan jangan bercerai-berai. Amin. Bersatulah. Amin. Mungkin pengennya gitu kali. Masya Allah. Mungkin kali aneh kegang ngerti, aneh berapa kali ya mimpiin Pak Joma. Maksudnya banyak juga, tapi aneh juga nggak tahu. Kalau sering mah kesemsem kali. Enggak juga, maksudnya waktu itu kan masa kita kesemsem setiap itu. Ya namanya mimpi kita nggak tahu, kita nggak kepikiran. Tapi perasaan ente gimana ketika ente mengiringi Pak Haji nyanyi di Istara? Bangga di iya. Istara ya? Bangga kita sebagai musisi. Sampai satu pesawat sama Pak Haji Rhoma Irama, satu pesawat, Masya Allah bisa gitu. Nggak nyangka, kita kan orang kampung, pendidikan juga biasa nonton di layar tancap. Biasa nonton layar tancap dari kecil, film oma kan gitu. Sekarang dia nyanyi, kita yang main. Iya, dia yang main. Dulu waktu aneh kecil kan ceramah di sekolah madrasah deket rumah tuh meramenya, Masya Allah. Siapa penceramahnya? Rhoma Irama. Wah, kita masih bocah pada sepeda ya. Nonton lama. Iya. Pulang Bokap sepeda nggak hilang? enggak. Kalau bokap memang ikut majelis taklim ya. Ada fotonya tuh dia sama Pak Joma, ada fotonya bokap tuh. Ente. Tapi enggak, filenya nggak tahu disimpan siapa. Ente foto nggak apa-apa? Enggak lah, kita mah bocah, nggak ngikut. Sekarang ini belum, nggak foto. Sudah, yang Udah. waktu sama Kaliza. Oh, Foto sama Pak Rhoma Irama waktu acara DPP PAMI di Serang. Oh. Aneh masukin Facebook tempo hari itu. Udah. Terus nggak pernah foto berdua sama Pak Rhoma Irama, belum pernah. Ya kita mah siapa kita? Dia mah idola kita udah. Idola selain Rhoma Irama, idola kita kan Rasulullah. Betul. Amin. Cakep juga nih orang nih omongannya. Makin malam makin gila. Kagak. Nah, harapan ente untuk ini dari pendapat diri ente sendiri ya. Pendapat ente tentang harapan ente untuk musik dangdut khususnya di wilayah Pamulang, Ciledug, kemarian dikit lah pokoknya dari daerah kita lah. Apa? Untuk teman-teman motivasi sesama musisi, support, apa ya namanya, jaga tali silaturahmi, udah semangat. Terus ya apalagi ya, pokoknya
semangat, ya emang sama. Gini, kayak sama turunan tuh. Semangat ada ya para panja, para Iya, iya. musisi, para panjak. Aneh kan selain di dangdut juga, aneh kan dulu waktu masih bujangan juga ikut di sanggar. Emang udah jalannya Allah ngasih tahu kita disuruh ke sana, disuruh ke sana. Aneh di sanggar itu tiap tahun itu di kontingen di Taman Mini pernah aneh 1 piala lagi kan 7 piala itu waktu itu hadiahnya cuma berapa puluh juta kan ya. Kita cuma sampai 6. Juara 1 itu dari Jawa Tengah. Kontingen untuk lagu-lagu tradisional. Kita perwakilan dari Anjungan DKI Jakarta. Bawain lagu Bawain lagu baru budaya. oh Jakarta gitu. Budaya iya. Jadi lagu garapan. Injil gitu. Iya, banyak ada. Pokoknya garapan lagu-lagu tari-tarian, nyanyi Betawi. Kalau suka duka selama jadi panjak orkes. Wah, banyak banget. Ya, diceritain dong. Dulu waktu main suling nunggu sampai subuh, Nunggu apaan? nunggu dibayar. Oh, pernah nunggu dibayar. Iya, nunggu dibayar. Bayar pakai TV apa no pimpinan? Bayar pakai tip. Iya, pakai TV. Main di Daru no sama Babak Kijok, nama pimpinannya dulu Babak Kijok. Babak Kijok kalau nggak salah deh, lupa. Terus sama dulu kan di Gunung Sindur ada grup namanya Klanaria dulu. Almarhum apa Baba Jamar zaman dulu udah almarhum. Tuh anak-anak itu main orkes dulu tuh pada tuh masih pada muda-muda. Ikut tuh ngikut main sono bayar 20.000 digaji dulu. 20.000. Iya dangdut. Main di pedalaman. Mainnya di sono apa pedalaman dah. Itu termasuk suka apa duka? Ya duka. Sampai jam masih subuh kita masih di sono. Di lokasi. Ada masih sekolah. Sekolah Sasmita. Hari itu ada bolos. Hari itu ke sekolah hari itu. Alpa hari itu. Subuh masih sono dibayar tuh katanya pakai kalungan berapa gram terus jual pasar Serpong. Baru dibagi-bagi. Baru bagi-bagi 20.000. Iya tuh. Terus keduanya juga sono juga sama Bang Bolong tuh. Bang Bolong main waktu itu Bang Bolong aneh disuruh main suling, Bang Bolong main organ. Kalau Bang Bolong kan udah multi zaman itu, udah bisa main organ, main bass, apa. Terus Sama main di Daru juga makan sama telur. Itu dibayar juga. yang nggak bayar tuan rumah gitu. Iya nggak ngerti kalau itu mah banyak cerita juga sih. Kalau Nggak ngerti, kayaknya tuan rumah apa nungguin sih di sono. Tapi dibayar juga tuh 25.000, ya alhamdulillah dah. naik goceng. Naik goceng. Nah, kalau itu selama jadi apa pemain orkes gitu, Jangan. ya. Ada selama di main orkes ya. Ada pernah apa cerita horor nggak sih? Maksudnya ngalamin gitu kalau kayak Baduy kan dia nyanyi, dia nge-MC terus ada suara penyanyi yang ikut nyanyi. Oh iya. Apa? Ente pernah ngalamin? Ya mistis sih, percaya nggak percaya tapi real ya kadang-kadang aneh juga. Iya aneh ya. Aneh dulu ikut orkes yang aneh nggak mau sebutin namanya sih. Maksudnya tuh grup serem. Waktu itu aneh main hujan-hujan becek, tapi orang banyak aja. Orang banyak gitu. Pada datang, wah hujan ini juga relasi pada datang aja gitu. Waktu itu bintang tamunya Poela dah. Poela Latah. Cuman Poela ngelongok ke belakang tuh. Sampingannya kan pohon-pohon, ada pohon jambu, ada pohon apa gitu. Iya, apa itu? Kata Poela mungkin ngelihat kali. Ini apa itu? Gitu. Tuh, yang aneh inget tuh, aneh ikut. Tapi ente pernah ngalamin secara sendiri nggak misalkan ketemu atau ada suara vokal setan masuk ke? Enggak. Di penampakan enggak. Aneh enggak di penampakan. Tapi kalau kisah mistis suara-suara bukan di sound ya, itu pernah terus sama kejadian yang serem-serem. Kayaknya enggak logika gitu. Apa tuh? Ya aneh aja. Iya anehnya. Anehnya kayak sound ini suara, tapi kayak dialingin gitu, kayak nahan. Iya tahan kayak didudukin. Oh itu ya banyak. Aneh kayaknya, nggak logis. Apalagi sering ketemu sound itu. Gitu. Iya.
Sering ketemu sound itu normal nggak? Berarti kalau Kalau itu kayak mah- dinampakin apa nggak pernah ya? Enggak. Karena mungkin dia juga ngelihat sama dia nih gitu. Diorangin. Bukan Enggak pernah ngelihat kalau itu, alhamdulillah. Berarti ya secara garis besar kita Kalau ambil. acara udah selesai ditimpuk dari belakang, iya. Yang nimpuk orang apa bedi? Iya kayaknya memedi. Emang udah nggak ada orang? Nggak ada orang sama sekali. Tuh, di Pun Pisang yang aneh lihat orang kayak pakai tudung zaman dulu yang begitu film-film gitu. Gitu kayak wayang golek. Daerah mana? Daerah mana? Anak biasa dari pedalaman. Oh, Pedalaman memang sering kayak gitu. Kayak wayang kulit orang jalannya begitu-gitu, gelap. Kang telur kali. Uang telur kali. Ya orang sama Pun Pisang tingginya sama kan aneh. Iya benar. Iya benar. Nah itu dilempar telur kemarin. Anak kagak ngerti itu. Iya benar. Jadi ya pasti setiap orang yang bekerja di dunia hiburan, Iya, apalagi dunia malam panggung ya, iya. pasti ngerasain lah atau pasti ada pengalaman lah, entah itu di jalan, entah itu di panggung, entah itu pas lagi show ya. Apalagi dengan pengalaman hidup Bang Heru nih, dengan kisah hidupnya kita pasti banyak yang bisa kita ambil. Di samping dia juga berjuang. Almarhum bokap meninggal tahun berapa? Sekitar 8 tahun, 9 tahun lalu. 8 tahun, 9 Iya. tahun lalu. Setahun setelahnya menikah sih. Nah, setahun 2 tahun setelah menikah dia juga harus menjadi tulang punggung. Iya, tulang punggung keluarga. Alhamdulillah adik sampai sarjana ya. Waktu waktu bokap meninggal, adik itu masih kuliah di Sasmita. Sampai lulus S1. Waktu itu aneh kan beli mobil butut. Ya itu, mobil waktu adik wisuda itu mobil dari pagi parkir. Aneh sampai tidur sampai sore baru kelar wisuda. Ya berarti masalah alhamdulillah. Mobil butut, ingat banget itu mobil butut. Udah menjadi sarjana ada. Udah nikah sampai nikah. Pahit manis setir nikah sampai pengalaman tadi. Anak juga udah diceritain semua. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua bahwa ya kehidupan ini memang kadang-kadang dibilang susah ya gampang, dibilang gampang ya susah gampang. dan yang Bang Heru alami adalah sebenarnya dia orangnya potensi yang tinggi, cuman karena memang kebutuhan dia yang tinggi jadi potensi dia kalah sama kebutuhan. Tapi apapun itu kerja kerasnya yang patut kita hargai dan itu menjadi motivasi buat kita yang masih masih leha-leha nanti, apalagi masih pengen yang milih, gue pengennya yang menikah sama yang begitu ya, keinginan memang tinggi. Tapi Allah itu memberikan apa yang kita butuhin, bukan apa yang kita ingin. Masya Allah, bener Om Muiz. Apa yang kita inginin nggak dapet, kita sedih. Tapi Allah berpikir lah ini nih bukan lo yang butuhin, lu cuma pengen ini tapi pengen lu sesaat, tapi bukan ini yang lu butuhin. Ketika Allah kasih yang butuhin ya mungkin memang nggak se perfect sebelumnya, tapi dialah yang kita butuhin, dialah. Karena di balik kesuksesan seorang suami ada istri yang setiap malam berdoa. Ada istri yang setiap malam doa istri itu yang benar diijabah, Masya Allah. Diijabah, betul. Jadi memang ya kita semua juga harus menghargai kita punya istri. Sebagaimana kita dihargai sama istri juga. Jadi banyak kisah yang sebenarnya masih banyak sih, cuman nantilah kapan-kapan kita undang lagi Bang Heru untuk menceritakan kalau dianya udah nggak malu, karena dia sebenarnya saya paksa untuk podcast pada kesempatan malam hari ini karena dia malu, karena malunya ini membuat dia tidak berkembang. Harusnya dia bisa jauh lebih maju dari sekarang, tapi karena dia malu jadi itu hak dari setiap manusia. Tapi saya doakan yang terbaik, semoga Bang Heru semakin sukses, semakin jaya. Terima kasih Om Muiz, terima kasih. Bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang yang paling tinggi. Jadi kalau bisa anak tukang streaming, anak tukang orkes, anaknya sarjana. Amin ya Allah, kabul. Amin. Ya, amin. Jangan lu lihat apa pendidikan itu penting. Pendidikan itu bolehlah kita sampai SMA, SMP, SD.
tapi anak kita harus lebih tinggi derajatnya dari kita. Dalam satu keluarga harus. Yang susah adalah saya. Bokap saya S1. Jadi saya harus kemana? Es teh manis. Bokap saya baru S1. Masya Allah. Tapi saya cuma sampai di D3. D3. Masya Allah. D3 doang. Sama kayak istri aneh tadinya. D3 kan kentang berarti. Sama istri aneh tadinya waktu ini nih mau dilanjutin nggak, dia nggak mau, ya udah menjadi ibu rumah tangga aja. Karena waktu itu juga apa ya, pelajaran udah nggak masuk ke otak. Oh, kalau Om Muiz di bidang apa waktu itu? Iya begini. Broadcast. Masya Allah. Jadi pindah kampus juga waktu itu. Jadi dari kampus yang broadcast, aneh masih di sana itu dulu tuh sama teman-teman Sony Lovers. Jadi apa yang guru omongin aneh udah praktekin. Jadi ketika aneh masuk kuliah, ini mah gua kemarin udah ngelakuin ini. Udah bikin acara lagu mau bikin pensi setahun 2 tahun 3 tahun gue yang bikin otak gue. Jadi ini udah kelar, ngadol aja, ngadol. Di Depok. Gantilah kampus lain. Kacau juga nih Om Muiz nih. Mantep. Karena bilang perjalanan hidup kita beda-beda. Aneh pindah ke kampus yang fokus sama komputer. Masya Allah. Ini nggak kepikiran di situ sebenarnya, cuman bokap komputer lah kali lu ntar gue bikin komputer kayak gini. Ya mungkin pada saat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum dipakai. 10 tahun kemudian broadcast, jurnalis harus bisa ngomong. Alhamdulillah, dikit-dikit aneh bisa ngomong. Ternyata komputer penting ya. Basic-basic waktu itu diajarin. Alhamdulillah bisa lah dikit-dikit sekarang. Walaupun masih banyak orang yang jauh lebih jago. Tapi ya kita mensyukuri. Ya itulah tadi, orang tua tuh berpikir untuk anaknya pasti panjang, pasti luas gitu. Walaupun kemampuan anak itu nggak bisa kita taker. Jadi kita nggak bisa maksain lu harus sekolah negeri. Ya kalau lu nggak bisa di negeri, swasta aja dulu. Ntar kalau ada peluang di negeri baru pindah. Realistis, karena kemampuan anak belum tentu sama kita. Saya penyanyi, anak saya musik penyanyi nggak gitu. Iya kan, minimal dia K-pop lah. minimal dia apalah gitu. Jadi yang penting dia sukai, karena kita pelaku seni, kita menghobikan pekerjaan. kita menjalani pekerjaan yang kita hobi dan menghasilkan dan dibayar. Hobi yang menghasilkan. Jadi ya mungkin anak-anak itu juga kalau misalnya dia punya hobi yang disalurkan dan kita support, suatu saat akan menghasilkan. Sama. Jadi jangan dikekang-kekang anak kita mau apa, mau gimana, jangan mau. Yang penting itu masih dalam koridor yang benar, yang baik. Gitu. Saya terima kasih banyak Bang Heru udah mau hadir ke sini, udah mau banyak cerita. Jadi saya pribadi tahu Bang Heru secara garis besar, penonton pun pasti tahu Bang Heru secara garis besar. Jadi banyak pengalaman, banyak cerita yang bisa diambil. Semoga acara kita ini bisa menampilkan orang-orang yang seperti Bang Heru, yang banyak cerita dan bisa menjadi pengalaman buat kita semua. Nggak cuma karena pengalaman itu nggak selalu harus disimpan sendiri. Buruk pengalaman itu bukan berarti aib, tapi bisa menjadi motivasi untuk anak kita, untuk teman kita, untuk biar lebih bagus lagi. Mudah-mudahan apa ya, jadi penyemangat. Amin. Penyemangat. Gini, yang baik itu diambil dari Bang Heru. Yang buruk ya nggak usah dipakai. Walaupun banyak yang buruknya. Iya, sisi buruk aneh juga ya banyak. Ya aboy juga masih aboy. It's real, ini dia. Ya, apa sih ya? Ya nggak tahu. Berusaha tegar aja, sabar aja. Yang penting begini Bang, apapun yang kita udah laluin ini,
jadi pengalaman berharga buat ente. Amin, amin. Untuk ya untuk Anda doain lah ente bisa sukses. Amin, amin. Sukses itu kan nggak mesti jadi orang kaya. Iya. Iya. Nah, Iya. tapi ente bisa melakukan pencapaian yang lebih ya, pokoknya bisa membahagiakan keluarga ente. Ani pun sebagai teman pasti bangga. Melihat misalkan ente punya pencapaian apa, kita sebagai teman itu harus bangga, bukannya iri, apalagi kita dengki. Iya. Iya. Setiap orang punya masa lalu dan punya jalan cerita masing-masing. Nah, itulah yang akan kita ungkap di sini. Siapapun orangnya, nggak peduli siapapun dia, nggak perlu dia orang terkenal, nggak perlu dia orang yang sukses, orang gagal pun kita harus ajak podcast. Biar apa? Biar kita tahu kenapa dia bisa gagal. Jadi besok kita kalau ngelakuin itu, lah dia begitu gagal, kita jangan lakuin itu. Ini begini. Kan jadi ada pelajaran yang diambil. Oh iya. Apa? Ada segi-segi yang diambil ya. Iya, ada hikmahnya. Gitu. Ada yang mau disampaikan untuk istri tercinta, Untuk anak istri tercinta, atau untuk ibunda tercinta. Iya. Untuk istri sama keluarga semoga sehat selalu aja. Dia jujur juga kadang-kadang bohongin bini mulu, bini dibohongin mulu. Ya tukang orkes namanya juga. Kalau istri aneh mah kan apa? Misi ayah nih nggak boleh dapat kerjaan enak dikit. Ya gitu deh. Manusia yang mau disampaikan buat emak kali, buat emak. Buat emak semoga sehat selalu aja emak mah. Makan rumah apa? Emak emang tinggal sendiri di rumah, setiap hari dagang nasi matang, nasi rames, korek-korek biasa, cuman bukanya siang aja, warteg lah. Di mana? Di rumah. Alamat. ente berarti. Iya. Kampung Benda. Iya, di Desa Pondok Benda, Kampung Parakan. Nama kalau ada teman-teman mau mampir, kan di map itu ada namanya Warteg Budesum, itu ibu saya udah. Itu mah. Ya. Gosen bisa? Enggak di online sampai sekarang. Online ini biar ente yang antar. Masya Allah, enggak online aja alhamdulillah ya, capek, apalagi online. Masya Allah, berkah-berkah. Alhamdulillah. Iya, enggak aneh. Sebenarnya dari kemarin tuh udah mau dibikin online tuh. Kan waduh kalau di online ini aja nggak kebeledak, kesian kan nenek-nenek. Yang penting kan nenek-nenek ada kegiatan. Pernah nggak dagang malah sakit. Biasanya orang tua begitu. Malah dagang. Orang tua jangan bergerak. Iya, padahal alhamdulillah nih masih bisa, maksudnya malah sakit. Nggak bisa. Masya Allah. Masya Allah. Pokoknya intinya dari obrolan kita hari ini adalah jum. Masya Allah. Berapa kali tuh Masya Allah keluar. Pangeran, makasih banyak. Sama-sama Om Muiz ya. Semoga kita di hari raya Idul Fitri nanti sebentar lagi kembali menjadi amin ya Allah. Bisa ketemu tahun-tahun Ramadan yang selanjutnya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama lagi dalam bidang kayak musik konten. Ini kan kadang-kadang bikin cover nih. Amin. Aneh adain gitu. Amin. Kabul. Amin. Berkah. Oke. Alhamdulillah sudah 1 jam lebih kali ya. Kita perbincangan di kesempatan malam hari ini, banyak cerita yang disampaikan oleh narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Seperti biasa, kalau mau nonton live streaming ada di sini di Pro Channel. Kalau mau nonton potongan-potongan lagunya adanya di Pro Musik. Nah, kalau ini kan belum puasa nih, kalau emang iseng pengen dengerin ceramah adanya di Pro Religi. Jadi bisa ditonton mana yang lagi pengen, yang mana terserah lah pokoknya. Jangan lupa di share, di like, di komen, atau mungkin mau masukan, atau mungkin mau ada komplain apa, komen aja silakan. Kalau mau komplain langsung ke saya bisa DM saya di Instagram, ada di Instagram saya Muizonet. Itu mau DM mau apa terserah, mau endorse juga nggak apa-apa, karena operator saya kadang-kadang suka lapar kalau udah jam 10 lewat. Jadi kalau bisa ada makanan yang sampai, dia akan sangat
senang hati gitu, gairah, jadi mainnya cepet tok gitu. Saya akhiri sebelum kita mencapai hari kemenangan, saya Bang Heru dan kru Evo Channel mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi muslim yang kembali ke fitrah. Tahun-tahun Ramadan yang selanjutnya kita bisa berjumpa lagi. Amin. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di nyoba podcast Evo Channel.